Jadi Bapak Ibu semua itu firman Tuhan dari Zefanya 3 ayat 1 sampai 8, satu bagian perikop dua terakhir yang akan kita sama-sama renungkan dan gali di malam hari ini. Kalau kita baca judul perikop ini, hukuman, itu kelihatannya sangat mengerikan ya. Kalau namanya hukuman bukan sesuatu yang dengan sukarela akan kita terima. Itu sesuatu yang dapat mungkin kita hindari dalam berbagai kegiatan kita, karena orang pasti tidak akan dengan sukarela menerima hukuman, tapi kalau mendapat reward itu sesuatu yang diharapkan. Apalagi ini hukuman dari Tuhan langsung ya, jadi mungkin itu sesuatu yang cukup berat untuk kita diskusikan, tapi mari kita diskusikan lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Nevi untuk memberikan sharingnya. Bu Nevi. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin men-sharingkan apa yang saya dapatkan setelah saya membaca dan merenungkan kitab Zefanya 3 ayat 1 sampai 8. Ya, garis besar kitab Zefanya 3 ayat 1 sampai 8. Yang pertama adalah hukuman atas Yerusalem. Itu Zefanya 3 sampai 7. Zefanya 3 1 sampai 7. Nah, di ayat 1 dan 4 di situ dinyatakan dosa-dosa Yerusalem, dan ayat 5 sampai 7 keadilan Allah terhadap Yerusalem. Setelahnya ayat 8 itu hukuman atas seluruh bumi ya, atas Yerusalem khususnya dan seluruh. Ya. Setelah di pasal sebelumnya Tuhan menyatakan hukuman kepada bangsa-bangsa, Zefanya kembali lagi kepada dosa ya, dosa-dosa Yerusalem dan umat Allah. Yang mereka kini menjadi umat yang menentang Allah dan hukumnya. Ya, kebobrokan moral telah memasuki setiap lapisan masyarakat dari pimpinan sampai seluruh umat Tuhan ya pada saat itu. Dan mereka menolak mendengarkan nabi-nabi Allah, ya nabi-nabi sejati seperti Zefanya ya. Nah, hukuman atas Yerusalem ini ya berkaitan dengan dosa mereka dinyatakan di ayat pertama, dikatakan celakalah si pemberontak dan si cemar. Ya, si pemberontak dan si cemar di sini sebagai akibat ya, sebagai akibat dari penyembahan Baal. Jadi umat orang-orang Yerusalem ini menyembah Baal dan Molok. Yerusalem mengalami kemerosotan. Para pemimpin agama hidup dalam persinahan dan mereka mempersembahkan anak laki-laki mereka sebagai korban manusia dengan maksud untuk mendapatkan kemurahan hati dari dewa-dewa alam. Ya, dinyatakan di Yeremia 19 ayat 5, mereka saling menipu satu dengan yang lain. Ya, mereka tidak ada seorang pun berkata benar ya di situ. Ya, di Yeremia 23 juga ayat 13 juga menyatakan tentang ratapan dan atas Yehuda dan Yerusalem ini. Di kalangan para nabi Samaria, Tuhan melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umat Tuhan. Ya, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, Tuhan juga melihat hal yang mengerikan, yaitu mereka bersinah dengan berkelakuan tidak jujur. Ya, dan bahkan mereka setuju dengan orang-orang yang berlaku jahat dan tidak ada seorang pun yang bertobat. Nah, di Yeremia 32 juga 35 juga menjelaskan tentang kebobrokannya ya, pemberontakan dan cemaran umat di Yerusalem ini, yaitu mereka tadi seperti yang sudah saya sebutkan mendirikan Baal di Lebah Ben Hinnom itu, yang mempersembahkan anak lelaki. Ya, di Yeremia 32-35 dikatakan anak lelaki dan anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun tidak pernah itu diperintahkan oleh Tuhan, tetapi mereka mengikuti cara hidup dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ya, itu yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu. Dan para pemimpin ya di sini para pemimpin semua tersesat ya di dalam pemberontakan kepada Allah, tidak mendengarkan Tuhan. Nah, di ayatnya yang kedua, ia tidak mau mendengarkan teguran ya di sini.
Yerusalem telah diperingatkan oleh Tuhan ya melalui para nabi. Dan bangsa itu sangat keras kepala. Walaupun sudah dianjurkan, namun mereka tetap tidak bertobat. Dikatakan di dalam Yeremia 22 ayat 21 tentang keberadaan mereka ini, aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi bangsa ini hatinya sudah mengeras, ya tidak lagi ya peka dengan suara Allah, ya bahkan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, berita pertobatan mereka tidak lagi mengindahkannya. Nah, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Di ayatnya yang ketiga, ya para pemukanya adalah singa yang mengaum dikatakannya. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam ya. Wycliffe mengatakan para pemuka di sini yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, tidak menghargai kebenaran dan keadilan. Terus teriakan kesombongan mereka adalah laksana raungan seekor binatang buas, ya seperti itu Wycliffe memberitahukannya ya, menafsirkan. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam. Para hakim itu mencabik-cabik setiap sisa keadilan yang ada. Mereka menyelinap dalam bayang-bayang, siap untuk disuap, menguntungkan, mencari keuntungan diri sendiri. Mereka mempraktekkan kekerasan dan penindasan yang ganas seperti binatang buas. Nah, Yehezkiel 22 ayat 27 menyatakannya, para pemimpin mengadili karena suap, para imam mengajar karena bayaran, para nabinya meramal karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan tidak ada di tengah kita? Tidak akan ada malapetaka yang datang menimpa kita. Ini mengerikan, mereka melayani Tuhan, tetapi mereka melakukan perbuatan yang seperti ini. Ya. Di ayatnya yang keempat, dikatakan para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat, dan para imamnya menajiskan apa yang kudus. Ya, di sini ya dikatakan mereka ceroboh pengkhianat. Para nabi tidak lagi memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh dan integritas sebagai orang kudus. Mereka mengkhianati jiwa-jiwa yang mereka layani. Para imam menajiskan ya apa yang kudus. Imam melanggar hukum dengan cara mempersembahkan binatang ya bernoda dan bercacat. Persembahan-persembahan kurban mereka sama sekali tidak bermuatan rohani. Ya, dikatakan di Yeremia 23 ayat 11 ini dibandingkan, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik di rumahku. Juga aku mendapati kejahatan mereka. Ya mereka didapati melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya jadi tokoh-tokoh petinggi-petinggi melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan menyatakan keadilannya kepada Yerusalem di ayatnya yang kelima. Ya dikatakan di situ, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya. Ya, Tuhan tetap hadir dan Dia tetap mencatat kejahatan ya manusia atau kejahatan umat ini. Kebaikan itu akan Tuhan nyatakan bagi orang yang hidup benar, namun penghukuman ya Tuhan akan ditimpakan kepada orang yang berlaku jahat. Ya di dalam Ulangan 32, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, itu adalah di sini menyatakan bahwa sifat Allah itu adalah Allah yang adil, tapi juga Allah yang kasih, yaitu ya kalau orang yang taat kepada Tuhan ya bertobat, dia akan beroleh anugerah. Tetapi orang yang melakukan kecurangan, melakukan yang jahat, itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, jadi di sini berkaitan dengan konsekuensi dosa ya. Terus di ayatnya yang ke-6, Wycliffe juga mengatakan, aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Jadi sampai dibinasakan semuanya. Ya, di sini menggambarkan bahwa nubuatan tentang apa yang sedang dikerjakan, yaitu ya dinyatakan, kalau saya ambil dari Wycliffe dibilang jelas ini tentang Syria dan Israel yang dimaksudkan. Jadi mereka sampai dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, dan di ayatnya yang ke-7, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Ya, Tuhan memiliki alasan untuk mengharapkan pertobatan dan ketaatan setelah penghukuman yang dijatuhkan atas Yerusalem. Namun bangsa ini tetap melakukan perbuatan jahat mereka. Akhirnya kehancuran total terjadi melalui tangan
bangsa Babel. Jadi umat Israel dihancurkan oleh Tuhan, pakai bangsa Babel untuk menghancurkan mereka. Nah, ada referensi silangnya di sini berkaitan dengan kecaman Yeremia 7 ayat 28. Di sana dinyatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan sudah lenyap, sudah hapus katanya dari mereka. Nah, terus mereka menjadi busuk. Hosea 9 ayat 9. Sebab mereka telah pergi ke Asyur seperti keledai hutan yang mengembara sendirian. Efraim menyewa kekasih-kekasih cinta. Ini ya berkaitan dengan mereka tidak ada rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, pengkhianatan akan Allah. Nah, hukuman atas seluruh bumi. Di ayatnya yang ke-8, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa. Ya, belas kasihan Tuhan ditunjukkan kepada semua orang dan semua bangsa. Bahkan kita juga belajar bagaimana Niniwe juga dikasihi oleh Tuhan ketika Tuhan mengutus Yunus ya. Dan ketika bangsa itu bertobat, itu mereka beroleh belas kasih Tuhan. Namun demikian juga penghukuman akan datang atas semua orang yang meninggalkan Tuhan. Penghukuman dengan api selalu dikaitkan dengan penghukuman atas bangsa-bangsa melalui peperangan. Nah, di dalam Sefanya 3 ayat 8 ini di referensi silangnya dikatakan di sana, tunggulah ya di sini ya. Dikatakan oleh karena itu tunggulah aku. Ya, di sini di Mazmur 27 mengatakan bahwa nantikanlah Tuhan. Ya, di situ Tuhan di referensi silangnya nantikanlah Tuhan. Ya, kalau ada orang yang benar di situ ya kuatkan hatimu ya, nantikan Tuhan, seperti itu. Terus ayatnya yang ia mengumpulkan, yaitu Tuhan mengumpulkan bangsa-bangsa. Di Yoel 3 ayat 11 menyatakan, bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawan. Jadi di sini ada bangsa ya yang dikumpulkan Tuhan. Terus ada bangsa-bangsa juga, Yesaya 2 ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Terus ada geram Tuhan dinyatakan di sana. Jadi ini menanyakan tentang keadilan dan kasih Allah dinyatakan ya. Allah adil, Allah akan menghukum, tapi Allah kasih, Allah akan menyelamatkan orang yang mau datang kepada Tuhan yang mau. Nah, dinyatakan tentang kegeraman Allah, Mazmur 79 ayat 6, tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Ya, di sana juga Yeremia 10 ayat 25 tentang segenap murkaku, tumpahkanlah segenap amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakub, menghabisinya dan membuat tempat kediaman menjadi puing. Dan di Ratapan 4 ayat 11 dinyatakan juga Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasar. Dan dikatakan dimakan habis. Sefanya 1 ayat 18 juga menyatakan hal ini. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya, jadi pembelajaran bagi saya di sini adalah bagaimana ketika Tuhan memberikan sebuah hukuman, Allah kita adalah Allah yang adil. Jadi Allah menyatakan keadilannya dengan menghukum dosa. Dan dosa ini sangat mengerikan ya, dari pimpinan, pucuk pimpinan yang ke bawah ini akan melihat yang di atas. Dan berjaga-jaga untuk setiap ya kita ya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan maupun kita sebagai umat Tuhan. Karena konsekuensi dosa ini menyebabkan kebutaan moral dan kebutaan spiritual ya bagi setiap kita. Jadi dampaknya adalah kematian, dosa kematian kekal. Tetapi ingat, di sini Tuhan juga mau mengumpulkan. Ada orang yang diselamatkan,
ada yang dibinasakan, tapi juga ada yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu sisa-sisa yang ada di Yerusalem yang datang bertobat. Tetapi di sini penghukuman akan dinyatakan bagi orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mendengarkan teguran, yang tidak mencari Tuhan, tidak mau menghadap Tuhan. Di sini sangat menyedihkan. Ya, mereka tidak mau datang kepada Tuhan, tidak menghadap Tuhan. Ya, dan para pimpinan di sini melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, tidak menjadi contoh ya di dalam pelayanan mereka. Baik itu pimpinan umat Allah, pimpinan di gereja maupun dalam pemuka-pemuka dikatakan. Jadi hakim juga melakukan yang tidak benar, yang mencari suap. Nah, bagaimana korelasinya dengan kehidupan kita? Ya, sebagai gereja Tuhan, panggilan hidup sebagai hamba Tuhan. Ini yang pertama, berjaga-jaga dalam hidup kita, hati kita terutama, bagaimana kita meresponi akan panggilan Allah, kepekaan mendengar suara Tuhan, ini sangat penting, hidup dalam takut akan Tuhan, melayani Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau kita tidak melayani Tuhan dalam ketidakbenaran, itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyatakan keadilannya, ya penghukuman itu segera kita harus bertobat. Ya, jika Tuhan memberikan waktu kepada kita segera, ketika kita melakukan kesalahan segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, sebagai umat Tuhan, kita juga harus melihat juga pengajaran yang diberikan. Ya, sebagai hamba Tuhan pengajaran, dan kita juga harus selektif juga melihat pengajaran-pengajaran. Ada yang mementingkan diri sendiri, ya hamba-hamba Tuhan di sini menipu umatnya, dan sebagai jemaat harus belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar dan selektif, dan bisa melihat pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, tidak bisa sembarang, karena kita punya fondasi yang benar. Karena pemahaman, pengertian yang benar akan Allah akan menentukan sikap kita dalam meresponi akan firman ini. Ya, di sini belajar untuk kebergantungan kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dan Dia juga adalah adil. Karena itu saya belajar untuk hidup dalam takut Tuhan, ya dari sikap hati, motivasi, dan tingkah laku, tutur kata harus semua ya, karena Tuhan Maha tahu. Ya, Tuhan menjadi saksi dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan kerjakan. Bahkan yang tersembunyi itu Tuhan singkapkan, dan Tuhan akan hakimi setiap kita yang melakukan dosa di mata Tuhan. Ya, demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Neti. Itu pembahasan yang cukup komprehensif. Dari tadi per ayat dibahas, dijelaskan, kemudian tadi diresumkan juga, dan sebagai umat Tuhan. Sebelum kita mulai diskusi, saya akan membagikan apa juga yang saya dapat dari pembelajaran. Tadi di akhir Bu Nedi sampaikan mengenai pemimpin ya, bahwa memang kalau dilihat di perikop ini, hukuman atas Tuhan yang disampaikan secara umum memang untuk umat Tuhan, untuk bangsa Israel. Tapi secara khusus itu dijelaskan di ayat 7 untuk pemimpin. Di sana disebutkan bahwa pemimpin itu ada 4 ya. Ada pemuka, ada hakim, nabi, dan imam. Tadi Nedi sampaikan juga bahwa pemimpin itu bisa dalam lingkup gereja, itu hamba Tuhan. Tapi secara umum pemimpin juga kalau di sekuler, ya pemimpin di pemerintahan. Tapi secara prinsip semua pemimpin ada pelayan ya bagi rakyat dalam kondisi sekuler atau umat di kerohanian. Dan itu kita sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa otoritas atau kuasa pemimpin itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah. Namun faktanya sesuai di perikop ini, pemimpinnya justru melupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, bahwa mereka sebagai pemimpin harus menjadi pelayan, menjadi contoh. Tapi kenyataannya mereka jauh
dari apa yang merupakan tugas, wewenang, otoritas yang diberikan. Mereka menyimpang, bahkan membawa bangsanya, rakyatnya menjauh dari Tuhan, sehingga mendatangkan penghukuman bagi Tuhan. Baik juga tadi apa yang perlu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena dari pembacaan ayat di perikop ini kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu ada konsekuensi yang sangat jelas, konsekuensi penghukuman dari Tuhan. Kita bisa belajar apa yang bisa kita lakukan saat ini supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau melakukan hal yang serupa di saat ini, sehingga kita akan mendapatkan hukuman juga. Mungkin itu sedikit dari saya. Sebelum kita mulai diskusi dari Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di PA ini, silahkan saya buka kesempatan bagi teman-teman semua yang mau sharing. Silakan Bapak Ibu. Pak Rahmat, Ya Pak Heri. mohon izin ngomong Bapak Ibu semua sebelum diskusi. Saya coba mau ingatkan kita, kalau kita nggak ngomong, mic kita harus dimatiin, ya, di mute, karena berisik. Tadi saya udah minta host untuk dimatikan mic-mic yang nggak bicara, karena nggak jelas jadinya. Pak Rahmat tadi ngomong, saya juga persek-persek jadi. Mohon sekali lagi, maaf Bapak Ibu, tolong kita saling mengingatkan, mic-nya di mute dulu, gantian, nanti yang mau ngomong baru nyalain lagi. Thank you, itu dulu Pak Rahmat. Terima kasih Pak Heri. Ya, betul itu mungkin di tempat saya juga ini agak berisik, jadi mohon maaf kalau agak terganggu. Oke, silakan yang mau sharing baik dari pembelajaran atau pembacaan dari perikop ini, atau mungkin mau langsung ke pembelajaran untuk saat ini yang didapat, relevansinya dengan kondisi sekarang. Kalau kita lihatkan di negara kita sendiri saat ini, kondisi dibilang baik ya tidak, malah prediksi dari banyak pihak tahun depan akan lebih buruk dari tahun ini. Ya, apa itu ada relevansi dengan apa yang kita baca? Ya, kita bisa diskusikan. Sorry Pak Rahmat, masih ada yang belum tutup, jadi keganggu sekali saya. Sorry Bapak Ibu. Tolong Gereja Reformasi Indonesia monitor nggak sih? Tolong di hostnya siapa di ya? saya sih clear sih Pak Heri. Di saya Di sih sini nggak terlalu berisik Pak Heri. di sini ada 2 yang kebuka, 3 malah sekarang. Tolong di mute dulu deh hostnya. Tolong perhatikan yang jadi host. Tolong yang mic-nya kebuka, kan host bisa langsung kontrol. Matikan dulu biar nggak berisik. Oke, thank you. Bu Yemima masih kebuka tuh Bu Yemima. Itu nggak kebuka Pak, itu nggak, audionya nggak aktif itu Pak. Makanya saya pakai ini, yang dari laptop nggak aktif Pak. Makanya saya pakai handphone untuk audionya. Oke. Kalau di saya sih cukup jelas sih ya. Baik, silakan. Sekarang bagus Pak Rahmat. Tadi berisik. Tadi ada beberapa kebuka. Thank you. Oke. Sip, Pak Heri. Oke, apa mungkin dari teman-teman sudah cukup jelas atas apa yang tadi kita baca di periode itu, kemudian tadi Bu Negi sudah menyampaikan secara detail. Jadi kalau memang apa itu, saya mungkin yang tadi saya sampaikan, kita bisa diskusikan juga ya. Saya coba untuk memancing apa supaya kita bisa diskusi lebih maju ya, kita tarik ke relevansi di saat ini. Kalau tadi kita bacakan itu ketidaksetiaan atau dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, sehingga mendatangkan hukuman Tuhan. Nah, saat ini, sekarang ini ya, di masa kita,
ketidaksetiaan kepada Tuhan seperti apa sih yang bisa kita temui, bisa kita lihat, yang secara paralel bisa kita lihat korelasikan dengan kejadian yang kita baca di Zefania ini, sehingga itu konsekuensi akan sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu mendatangkan hukuman, menjadikan dosa. Pak Ibu, kalau tidak ada, saya akan minta bantuan nih. Saya tunjuk aja mungkin dari Pak Oscar dulu. Pak Oscar, ya sharing atas pembacaan dari situ. Baik. Ya, silakan Pak Oscar. Oke. Sebentar Pak. Ya, silakan. Oke. Tadi Bu Nevi sebenarnya udah sangat panjang lebar ya, dan kelihatannya sudah mengupas semuanya. Cuman saya mencoba untuk yang seperti yang Pak Rahmat bilang tadi aja ya, yang mungkin relevansinya dengan keadaan sekarang. Tadi saya udah coba baca ini ya bolak-balik, artinya saya coba baca atau pelajari konteks jauhnya, konteks dekatnya. Nah ini kan sebenarnya adalah firman Tuhan kepada Zefania ya. Di sini ya judulnya sangat jelas, hukuman atas Yerusalem. Nah, sebelumnya itu ada seruan, ada hukuman atas bangsa-bangsa. Sebelumnya itu lagi ada seruan untuk bertobat. Nah, jadi artinya memang kalau kita lihat di sini, Tuhan mengingatkan dan sekaligus Tuhan juga menunjukkan jati diri gitu loh ya. Karena kalau kita baca sebelumnya ya, manusia ini kan seperti sekam yang sebenarnya yang nggak ada apa-apanya gitu ya, dalam sekejap juga bisa hilang gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya di sini justru orang-orang yang boleh dibilang ya, kalau di ayat di sebelumnya itu tadi coba saya sedikit ya, misalnya seruan yang untuk bertobat itu ya, tiganya itu, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Lalu kita lompat tadi ini, lalu di pasal 3 ini, celakalah si pemberontak, si cemar. Hai kota yang penuh penindasan. Nah ini sebenarnya kan ya, kalau kita coba hubungkan itu mengingatkan supaya kita itu kembali ke jalan yang benar gitu ya. Tapi yang diingatkan itu siapa? Kalau menurut saya sih ya kita juga. Ya, karena kita kan adalah sebenarnya Yerusalem itu gitu ya. Bukan Yerusalem yang di Yerusalem, tapi kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Nats ini bisa menegur kita, bisa mengingatkan kita supaya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, misalnya kayak di ayat 2 itu kan, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Dan dia juga di situ tidak berdoa, artinya tidak beribadah, tidak percaya kepada Tuhan.
tidak mau peduli atau akan nasihat atau kebenaran. Nah, makanya ketika membaca ini saya seakan-akan gitu ya, seakan-akan kita juga yang ditegurnya di sini ya. Kita yang diingatkan kita supaya kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meyakini Tuhan, dan sebisa mungkin ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu ya. Semoga kita bisa luput dari hukuman yang Tuhan akan datangkan gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Rahmat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oscar. Ya, jadi Pak Oscar sampaikan bahwa dari berikut ini Tuhan mengingatkan, menunjukkan kepada kita manusia ya bahwa ya kita tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa sombong atau berbuat semau kita. Kalau kita tadi baca di ayat kedua ya, bahwa sepertinya bangsa itu sangat tinggi hati. Saya bacakan di ayat 2. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Rasanya luar biasa sekali apa yang dinyatakan di sini di ayat ini, bahwa ya bangsa ini saat ini sudah tidak mau mendengar siapapun, bahwa ya mereka sudah hidup dalam mungkin kenyamanan sendiri sehingga mereka tidak mau mendengar siapapun. Mereka hanya mendengarkan diri sendiri, apa yang mereka mau itu yang mereka kerjakan. Sehingga Tuhan marah, Tuhan murka dengan mendatangkan hukuman. Nah, kurang lebih ya korelasi yang tadi Pak Oscar sampaikan bahwa itu sebenarnya teguran buat kita juga. Mengingatkan lah, ya mungkin lebih tepat menunjukkan bahwa ya kita jangan berbuat seperti itu, bahwa dengan kondisi sekarang kita merasa serba bisa, serba tahu, sehingga kita tidak menganggap bahwa ya mungkin dalam tanda kutip Tuhan itu ada dan itu akan mendatangkan murka seperti yang terjadi dinyatakan di perikop ini. Oke, terima kasih Pak Oscar. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Sorry Pak Rahmat, sorry tadi ayat 4-nya tadi saya ketinggalan sedikit. Jadi lebih dalam lagi sebenarnya itu di ayat 4-nya Pak. Silakan. Nah, di ayat 4 ini para nabinya adalah orang-orang yang ceroboh. Nah, ini kan sebenarnya para pemimpin kan ini, orang dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat gitu. Artinya dia juga dalam hal ini kan ya ini teguran buat kita juga yang mungkin kepercayaan, misalnya kita sebagai pembawa firman atau pelayan Tuhan atau pengkhotbah dan segala macam, untuk tetap hati-hati gitu ya, bahwa firman Tuhan itu nggak boleh salah gunakan, nggak boleh salah menyampaikan juga. Oleh karenanya harus dipersiapkan dengan baik dan benar kan gitu. Mungkin itu Pak. Jadi supaya kita bisa luput dari hukuman Tuhan. Kira-kira begitu Pak Rahmat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Oscar tambahannya. Iya, betul bahwa kita sebagai mungkin yang dipimpin, tapi secara umum juga kita memang sebagai imam, kita sebagai pemimpin harus punya prinsip bahwa kita sebagai umat Tuhan lah ya harus mengikuti ketentuan ketetapan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ya. Jadi kita tidak boleh memanipulasi atau mengartikan apa yang sudah Tuhan sampaikan pada kita disesuaikan dengan pemahaman kita sendiri. Ya. Jadi itu justru yang menyebabkan Tuhan murka, kita berdosa, dan yaitu membawakan penghukuman yang serius. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Atau saya minta Bu Lumongga dulu, Bu Lumongga. Silakan Bu. Masih mute Bu?
sekarang? Kedengeran? Ya, oke Bu. Ya, siap. Terima kasih. Kalau di pasal-pasal sebelumnya ya, kita mendengar nubuatan hukuman itu ditujukan kepada bangsa Yehuda, kemudian bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Sekarang kepada Yerusalem khusus. Kenapa Yerusalem ini dikhususkan ya? Tersendiri. Kenapa nggak digabung aja dia dengan waktu menubuatkan kepada bangsa Yehuda? Karena Yerusalem adalah kota yang dianggap kota suci, tempat bait Allah. Seharusnya kota ini adalah menjadi contoh bagi bangsa-bangsa atau bagi umatnya. Karena disinilah pusat dari agama Yahudi. Tapi ternyata justru Yerusalem ini adalah yang paling brengsek, yang paling bobrok. Dan nubuatan ini dikhususkan kepada Yerusalem. Yang dihantam di sini adalah justru pemimpin-pemimpinnya. Mulai dari pemimpin, hakim, nabi, imam. Semua itu orang-orang besarnya, bukan rakyat biasa. Begitu rusaknya mereka ini karena semua tindakan mereka adalah mementingkan kepentingan pribadi. Tidak ada itu sama sekali untuk kepentingan umat. Padahal sebagai pemimpin seharusnya mereka itu tugasnya adalah bagaimana menyejahterakan umat. Tapi ini terbalik. Justru mereka pemimpin memeras umatnya, hakim memutar balik hukum hanya untuk kepentingan sendiri, nabi-nabi juga. Di sini tentu yang dimaksud adalah nabi profesional yang bertugas di bait Allah. Minta bayaran sama dengan imam, jadi mereka melakukan ritual-ritual terutama untuk bayaran-bayaran. Jadi ini sebetulnya keadaannya bisa jadi cerminan buat kita. Kalau kita punya profesi sebagai pemimpin, janganlah melakukan hal seperti itu. Karena tugas pemimpin itu harus menjadi panutan, seharusnya harus membuat anak buahnya, bagaimana menyejahterakan anak buah, bagaimana memimpin anak buahnya menjadi benar, ke jalan yang benar. Tapi disinilah bobroknya Yerusalem ini. Makanya sifatnya betul-betul menubuatkan kemarahan Tuhan Allah kepada Yerusalem. Makanya Yerusalem itu dihancurkan, betul-betul hancur sama sekali. Dan itu terutama adalah karena kegagalan pemimpin-pemimpinnya. Dan juga kalau kita baca di ayat 6 dan 7, kan di situ dikatakan, aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara penjuru mereka telah musnah, telah rusak jalannya, nggak ada orang yang lewat, kota mereka telah ditanduskan, dan sebagainya. Tapi kok umat atau penduduk Yerusalem itu kok nggak sadar-sadar? Bukannya mereka sadar. Di sini kan tentulah ya sekarang akan takut kepadaku dan akan mempedulikan kecamanku. Tapi ternyata tidak, malah makin menjadi-jadi mereka, makin busuk perbuatannya. Jadi mereka itu nggak belajar dari sejarah. Mereka mungkin mengira, kita kan umat pilihan Allah, kita kan, ini kan kota suci, nggak mungkin lah Allah menghukum kita atau menghancurkan kita. Jadi mereka makanya nggak peduli. Dan itulah makanya akhirnya Yerusalem itu nantinya akan diratakan dengan tanah. Tapi nanti di pasal-pasal selanjutnya, biasa Tuhan ada penghukuman, tapi selalu ada yang tersisa, sedikit yang tersisa, yang rendah hati, yang taat kepada Allah, yang masih akan diselamatkan oleh Tuhan Allah. Barangkali itu yang bisa saya ambil dari pasal ini, Pak Rahmat. Baik.
Terima kasih Bu Lumoga. Ya, memang saya sepakat dengan yang Bu Lumoga sampaikan bahwa di sini para pemimpin sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mungkin kalau kita bilang pemberontakan ya pada Tuhan karena apa yang mereka lakukan, baik dari pemuka, hakim, nabi, imamnya sudah tidak menerapkan apa yang Tuhan mau mereka kerjakan. Tidak Tuhan murka. Tapi yang mungkin bagi saya luar biasa juga bahwa tadi Guru sampaikan bahwa di balik murka Tuhan, hukuman Tuhan, Tuhan masih menyisakan orang-orang, masih memberikan kesempatan bagi umatnya untuk berbalik kepadanya. Ya. Itu yang mungkin selalu perlu kita ingatkan bahwa kita sendiri bukan untuk kita bahwa Tuhan pasti akan hukum tapi akan punya kasih, bukan itu. Tapi maksudnya bahwa Tuhan dalam murkanya juga dia selalu memberikan kesempatan agar umatnya yang berdosa berbalik kepadanya. Ya. Sampai tentunya nanti di hari penentuan penghakiman yang akan tiba saatnya. Baik, terima kasih. Belum buka. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Rahmat, izin. Ya, silakan Pak Heri. Iya, Bapak Ibu, saya mau nyambung tadi Bu Lumoga dan Pak Oscar sedikit ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tadi Bu Lumoga bilang soal Yehuda yang sebelumnya di pasal sebelumnya dan sekarang soal Yerusalem. Sebenarnya saya ingin kurang sedikit pendapat, berbeda sedikit sama Bu Lumoga. Sebenarnya yang dimaksudkan Yehuda yaitu Yerusalem, pusatnya di situ ya selatan ya. Yang utara kan Israel. Jadi Yerusalem ini ya Yahuda yang sedang dihukum. Itu sedikit poinnya. Kemudian menyangkut soal penghukuman, hukuman atas Yerusalem ini. Kalau kita baca dalam perikop ini, terutama di ayat 3 dan 4 yang tadi diangkat oleh Pak Oscar, ya, maka kita mengetahui bahwa ada memang tokoh-tokoh pemimpin Yerusalem yang tadi diangkat oleh Pak Oscar, itu paling sedikit ada 4 tokoh yang sedang Tuhan kecam di sini. Dengan istilah-istilah kalau kita perhatikan, yang keras, kebobrokan, moralitas yang rendah yang dipakai Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, istilah singa, serigala itu menunjukkan binatang yang buas, rakus, tamak. Nah, itulah gambaran 4 jenis pemimpin paling tidak saya lihat di sana. Ada pada tua-tua ya, para pemuka, kemudian hakim ya yang di Yerusalem itu ya, tua-tua ya, pemuka, hakim, terus ada di situ para nabi dan para imam. Inilah 4 kelompok pemimpin yang ada di sana, yang tadi Tuhan pakai istilah singa, serigala, menunjukkan ketamakan, kebuasan, kejam ya. Selalu kalau di dalam Alkitab kita perhatikan, di dalam 1 Petrus juga kalau kita perhatikan gambaran Rasul Petrus tentang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, ini suatu simbol-simbol yang Tuhan tunjukkan betapa pemimpin-pemimpin saat itu begitu bobrok ya, seperti iblis, seperti para nabi palsu ya, orang fasik ya, yang digambarkan. Kalau serigala itu orang fasik ya. Kalau dalam Matius 10 kita lihat di dalam Perjanjian Baru gambaran tentang orang fasik itu ya, serigala Tuhan Yesus kasih simbolnya seperti itu. Orang lalim ya, para pemerintahan yang lalim, kalau kita baca di dalam Yehezkiel juga ya, seperti itu digambarkan tentang binatang serigala itu. Nah, inilah satu gambaran bahwa pemimpin di Yerusalem saat itu dalam konteks Zefanya yang memberi nubuat ini sangat rendah moralnya ya, sangat rendah ini konteksnya. Dan Tuhan pasti akan menghukum
hal-hal itu. Tuhan bilang, tunggulah tanggal mainnya, kan gitu. Tuhan akan bangkit dan datang untuk menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu, selain itu yang saya mau ngajak kita diskusikan adalah satu bagian kalau kita perhatikan, kita bayangkan geram dan murka Tuhan di ayat terakhir itu kan dikatakan, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, geramku, sekali lagi ya, geramku, yakni segenap murkaku yang menyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Saya ketika baca ini, saya coba merenungkan, membayangkan kata-kata yang seperti itu. Waduh, gimana ya? Membayangkan saja saya merasa serem sekali ya. Kalau manusia mengungkapkan kata-kata itu aja udah kejam banget kesannya. Apalagi kalau Tuhan ya, pemilik kedaulatan, kekuasaan. Tidak bisa saya bayangin. Maka daripada itu saya terus mengingatkan diri saya sendiri, kita jangan main-main dengan dosa ya. Kita harus mengindahkan peringatan Tuhan. Ya, tadi Ibu Lumoga juga udah singgung di ayat itu. Padahal sudah banyak contoh Tuhan sudah peringati, Tuhan sudah ingat. Tapi mereka tetap tidak ada rasa takut ya, seperti itu. Di ayat 7 tadi, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Tapi bukannya takut, malah semakin menjadi-jadi seperti itu. Hati-hati ya, konteksnya pada zaman itu, kalau kita tarik kekinian, Yerusalem adalah bangsa pilihan, dikasih Tuhan, tetapi tidak main-main. Tuhan adil. Dosa tetap dosa, ada sanksinya. Sama, kita jangan berbangga, jangan pede. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, terus kita boleh semau-mau kita. Kita harus hati-hati ya. Nah, yang terakhir saya mau ngajak kita diskusi adalah di konteks kekinian ya, penerapan poin yang keempat. Yang keempat yang saya kutip di sini adalah keempat pemimpin ya, keempat jenis pemimpin itu dikatakan yang akan dihukum Tuhan. Kalau kita dalam kondisi kita saat ini di negara tercinta ini di Indonesia, empat kepemimpinan yang ada, empat tokoh-tokoh kepemimpinan yang ada di negara kita, katakanlah presiden, katakanlah MPR, DPR, ya, penegak hukum, kepolisian, hakim, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita, ya, dengan tokoh-tokoh yang tidak mendengarkan Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan? Bagaimana sikap kita? Sementara di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa yang mayoritas bukan Kristen, termasuk pemimpin-pemimpinnya juga seperti itu. Bagaimana sikap kita? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Nah, dari Pak Heri sudah menyampaikan satu topik yang bisa teman-teman tanggapi mengenai sikap kita di saat ini terhadap pemimpin-pemimpin. Bagaimana kita bersikap. Ya. Kemudian kalau saya bisa nambahkan juga ya tadi yang tadi saya sampaikan di pertengahan bahwa di perikop ini kita lihat ketidaksetiaan bangsa Israel, pemimpin Israel kepada Tuhan, sehingga mendatangkan penghukuman yang sangat, kalau dibilang ya, mengerikan. Nah, ditarik ke konteks sekarang, kita sebagai umatnya, bentuk ketidaksetiaan kepada Tuhan seperti apa sih yang bisa kita temui saat ini, ya?
bentuk pelanggaran seperti apa yang bisa kita lihat di masa sekarang, ya, yang bisa memang berpotensi, malah bukan berpotensi ya, ujungnya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, jadi terkait tadi Pak Heri bahwa apa yang bisa kita pahami bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang terjadi saat ini, dan bagaimana sikap kita kepada pemimpin-pemimpin kita, baik di sekuler maupun di kerohanian kita, yang tidak membawa kita ke jalur yang benar, sesuai yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan, topik yang bisa Bapak Ibu tanggapi sehingga lebih relevan dengan kondisi kita yang tadi sampai bahwa kondisi kita di negara kita saat ini bisa kita bilang tidak baik-baik saja. Banyak kesulitan, problem yang memang terjadi wajar, tapi mungkin sudah tidak sesuai dengan yang kita sikapi hal itu. Silakan Bapak Ibu, atau saya boleh tunjuk dulu nih di sini siap ada. Pak Rahmat, boleh saya nanya lagi ya Pak? Suzy? Halo? Belum ada. Kalau enggak, saya minta Pocok. Pak, saya boleh nanya ya Pak? Saya bukan menjawab pertanyaan Pak Heri, tapi saya malah menambahkan pertanyaan. Boleh, silakan. Nanya ke siapa? Ya, mungkin nanti bisa tolong dijawab Oke. oleh Pak Pendeta Netsen lah ya, sekaligus gitu maksudnya. Nah, dari saya gini, saya pertama ya terima kasih atas sharing dari Bu Nevi ya, sangat memberkati sekali, dan juga diskusi kita juga sangat menambah hasanah pengetahuan saya juga gitu. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya menarik untuk dibahas dari sisi saya gitu ya. Itu satu kata saja, yaitu aku sangka gitu. Nah, ini kan aku sangka ini kan kalau saya lihat ini kan Tuhan ya. Kalau dari kacamata saya sebagai manusia, otak saya sebagai manusia, saya berpikir kok Tuhan tuh bingung gitu. Ya kan? Jadi gua sangka dia bertobat loh. Udah begitu banyak gue kasih hukuman tapi kok nggak bertobat, kan seolah-olah gitu nih kalau dalam kacamata saya sebagai manusia nih, otak saya sebagai manusia gitu, jalan pikiran saya. Tapi pertanyaannya kenapa emang Tuhan bingung ya gitu? Kok bisa Tuhan bingung gitu? Padahal dia kan pencipta alam semesta, dia juga pencipta manusia gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kita selalu bilang bahwa Allah itu adalah pemilik hati manusia gitu, maha membolak-balikan hati manusia gitu. Tapi kenapa kok Tuhan kok malah jadi bingung gitu, bagaimana caranya menaklukkan hati manusia gitu, karena aku sangka. Nah, ini pengertian aku sangka itu mungkin nanti tolong dijelaskan, mungkin level yang lebih ke arah apa sih istilahnya Pak Rahmat, yang lebih up level kali ya dari apa yang saya tangkap gitu. Karena kalau saya tangkap dari kacamata orang awam saya seperti ini, kok bingung sih Tuhan gitu. Kenapa Tuhan aku sangka gitu ya. Tentu aku sangka tentulah ya sekarang akan takut padaku gitu loh. Kok bingung? Seperti aja kayak kita, gue sangka dia udah bertobat loh, begitu banyak hukuman dikasih tapi kok tetap aja jalannya masih begitu aja ya, masih melakukan hal-hal yang gitu aja, nggak bertobat-tobat, nggak sadar-sadar kan gitu. Kenapa perlu ada kata aku sangka itu di tengah-tengah kalimat ini? Itu sebenarnya ingin menggambarkan apa sih, ingin menunjukkan apa kepada kita gitu, sisi apanya dari Tuhan itu sebagai pemilik semesta ini, sebagai pemilik hati manusia ini, apa yang ingin digambarkan sebenarnya. Terus yang kedua adalah kalau tadi Pak Heri berbicara masalah relasi antara kita dengan para pemimpin yang telah Tuhan pilih gitu sebagai pemimpin di tengah-tengah kita, baik itu pemimpin di dunia profesional, di dunia hukum, di dunia keagamaan, semuanya kan bobrok kalau di sini ya. Nah, saya ingin menggali lebih ke arah dalam hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita gitu.
kita kan dibilang ayah itu figur Bapa di surga kan gitu ya. Nah, seringkali juga kita ketika kita mendidik anak kita, udah bolak-balik dinasihatin, masih juga melakukan hal yang sama gitu. Ya kan, udah bolak-balik bahkan udah kita kasih contoh yang baik juga, mereka juga sulit melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah kita kasih teladan gitu. Mungkin ini juga bisa menggambarkan apa sih apakah kita masih tetap boleh berharap? Apakah kita masih boleh tetap berdoa agar suatu saat orang itu bisa sadar, bisa bertobat gitu. Apakah memang itu udah wilayahnya Tuhan aja untuk mempertobatkan manusia gitu? Udahlah kalau memang Tuhan mau bikin dia bertobat juga bertobat kok dia. Kan Tuhan pemilik hati manusia. Apakah seperti itukah cara kita menyikapi hal seperti ini, atau harus ada aksi yang aktif gitu Pak Rahmat? Apa sih konkretnya apa gitu yang harus kita lakukan gitu ya ketika kita ngelihat di sekeliling kita yang menurut kita orang itu sudah melakukan hal-hal yang tadi moralitasnya rendah, integritasnya rendah, udah bolak-balik ada hukuman tapi nggak sadar-sadar juga gitu. Ya kan, kalau itu balik lagi ke kita hubungan itu di tengah-tengah keluarga kita gitu ya. Ya banyak hal kan sekarang masalah di keluarga gitu ya. Ya banyak hal lah. Mulai dari misalnya narkoba, ya, mulai misalnya dari free sex gitu ya. Banyak hal lah yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga ini gitu ya. Not to mention gitu ya, banyak hubungan kita dengan para pemimpin juga banyak. Kalau tadi kita lihat akhir-akhir ini malah di media massa yang sering ditonjolkan adalah Pocok putus. Iya Pak. Kedengaran ya Pak suara saya Pak? Atau Jelas Pak, jelas. Kedengaran Pak Ucok, lanjut. kedengaran ya? Iya, lanjut ya. Oke, tadi kalau masalah pemimpin, sekarang ini kan di media massa kan yang sering ditonjolkan malah keburukan dari Kristiani ya. Kita contoh misalnya Sambo dan dan Ibu PC juga Kristiani juga. Kemudian pendeta muda siapa sih namanya Rudolf Tobing gitu ya. Pendeta loh. Pendeta yang udah istilahnya hatam Alkitab gitu ya. Dari kejadian Wahyu kok bisa-bisanya melakukan pembunuhan. Ini pendeta gitu. Nah, itu sekarang ini banyak media massa yang malah mendegradasi kita sebagai umat Kristen gitu. Nah, tapi ya itu aja sih tadi pertanyaan saya Pak Rahmat, Pak Netsen dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama masalah kata aku sangka. Kenapa begitu penting aku sangka ini dan bagaimana cara kita memahaminya, menafsirkannya, itu sebenarnya maksudnya apa? Lebih ke arah apa sih aku sangka? Kenapa kok kalau saya ngelihatnya ini apa Tuhan bingung? Masa Tuhan bingung? Kan nggak mungkin Tuhan bingung, ya kan? Tapi ini lebih ke arah apa gitu? Perspektif mana yang harus saya pakai dalam menafsirkan kata aku sangka ini? Terus kemudian keduanya adalah ketika memang di sekeliling kita, di tengah-tengah keluarga kita, kita juga melihat hal-hal yang buruk terjadi dan orang yang melakukan itu juga terus-menerus melakukan hal yang sama. Apakah kita masih boleh berharap suatu saat orang itu bisa kembali kepada Tuhan, atau ya udahlah terserah dia aja lah, lakukanlah apa yang kau mau gitu? Atau bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan? Terima kasih, itu aja mungkin Pak Rahmat, Pak Netsen. Baik, terima kasih Pak Ucok atas dua pertanyaan yang menarik dan juga tadi sudah ada paparannya. Ya, nanti saya simpan mungkin buat Pak Pendeta Netsen, atau mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi tadi dua pertanyaan dulu dari Pak Ucok dan satu dari Pak Heri. Kalau saya coba tadi pertanyaan Pak Ucok tentang aku sangka, barusan saya juga cek, kalau saya baca di NIV itu aku sangka di NIV itu I said ya to the city. I said itu ada past tense, jadi aku mengatakan, bukan aku sangka. Saya belum sempat juga lihat yang lain. Okay. Di NIV seperti itu sih Pak Ucok. Jadi Tuhan mengatakan ke kota itu sudah gitu ya, sudah past tense. Jadi ya di Indonesia memang aku sangka. Tapi nanti Pak Netsen lah yang mungkin akan lebih explore lebih jauh lagi. Silakan Bapak Ibu yang lain yang akan sharing atau menanggapi tadi dari Pak Heri dan Pak Ucok. Pak Rahmat, aku tanggapin Pak Ucok sedikit ya.
Oscar. Pak Ucok, semoga bisa mendengarkan suara saya dengan baik dan jelas. Jelas. Oke, Pak Ucok, kalau menurut aku yang pertanyaan aku sangka itu kan ada related dengan ayat 6 ya. Misalnya ayat 6 ya, saya bacakan ya. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Baru ayat 7-nya. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Artinya apa? Jadi Tuhan itu sudah mengingatkan, sudah menunjukkan berbagai macam banyak hal ya. Artinya yang murka Tuhan itu ya sudah kelihatan gitu ya, udah melenyapkan bangsa-bangsa, menyarap-nyarap penjuru, mereka telah musnah. Tapi dengan keadaan itu harusnya sadar gitu ya, melihat bagaimana Tuhan itu berkuasa, lalu dengan maha murkanya menghancurkan ya, melenyapkan bangsa-bangsa. Nah, kita orang yang nggak ada apa-apanya itu ya, yang kita ini seperti debu, seperti rumput yang sekarang bisa tumbuh mekar, bagus, besok udah layu kan gitu. Nah, dengan keadaan itu harusnya kan orang sadar gitu ya. Mungkin kalau ini menurut tafsiran saya, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepada aku gitu. Dengan keadaan itu harusnya kan kita sebagai orang yang percaya dengan berbagai macam yang kalau kita baca Alkitab ini kan banyak yang Tuhan tunggang balik kan apa hukum dan segala macam gitu ya. Dengan keadaan itu harusnya kan orang bisa sadar dan bisa bertobat atau bisa kembali kepada Tuhan atau berubahlah, paling tidak yang tadinya berbuat jahat jadi tidak berbuat jahat, itu maksudnya ya. Mungkin kayak gitu ya. Artinya ya kalau bahasa ininya ya bertobatlah, kembali ke jalan yang benar. Lalu pertanyaan kedua tadi Pak Ucok, tadi sempat cerita dengan anak, kita udah berupaya untuk memberikan teladan yang baik, kita udah ajarin, kita udah tuntun, tapi tetap aja lari dari tuntunan, keluar dari jalur yang udah kita tetapkan. Ya, itu hampir sama dengan kita juga ya. Ya, kita boleh berkata, ya saya percaya Tuhan, ya kita rajin berdoa, kita rajin ibadah, atau kita banyak hal yang kita ikutin lakukan. Tapi somehow kita itu kadang-kadang juga bisa meleset juga gitu ya, atau bisa tergelincir juga. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang hidupnya terus-menerus di dalam dosa? Let's say itu ya seperti Pak Ucok bilang, katakan tadi ada narkoba, ada free sex, ada seperti pengadilan yang sekarang terjadi, misalnya kasus Sambo ya, bagaimana orang-orang percaya di sana seakan-akan bisa diatur sedemikian rupa supaya bersekongkol. Kebungan tadi di sini juga yang kita baca ya hakim nih ya di sini, kalau di ayat 3 tadi para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum, para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Artinya binatang buas. Memang dunia ini memang semakin jahat ya. Memang itu firman Tuhan katakan. Tapi buat saya sih selagi masih ada kesempatan. Nah, inilah sebenarnya ini adalah satu teguran ya, kalau ini hukuman atas Israel atau Yerusalem, tapi sekaligus kalau menurut saya adalah ada belas kasihan Tuhan juga di sini. Artinya sejahat-jahatnya orang Israel, karena dia itu hak prerogatifnya Tuhan ya, kedaulatan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang pilihan Tuhan. Tuhan tetap selamatkan gitu ya. Kalau ada Jamie dia lebih seburuk-buruknya Israel Tuhan tetap pelihara dan dari sana datang keselamatan gitu ya. Tapi dalam hal ini teguran buat kita bahwa orang yang percaya ya supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ucok, apakah orang yang hari demi hari udah dikasih tahu tetap bebal gitu ya,
tetap nggak peduli dengan apa yang kita katakan. Terus kita masih berharap suatu saat dia beroleh anugerah dari Tuhan. Oh iya, karena kan buat kita buat Tuhan nggak ada yang mustahil, dan kita nggak tahu. Pencuri yang di sampingnya Tuhan Yesus ketika disalibkan punya kesempatan dan kembali kepada Tuhan, kan kita nggak tahu. Jadi ya buat saya firman Tuhan tetap harus diberitakan, terima atau nggak terima ya itu masalah lain. Yang penting kita sudah sampaikan. Jadi kita tetap berharap supaya orang bisa bertobat kembali kepada jalan yang benar. Yes, kita harus tetap berharap. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Sampai ya tiba waktunya Tuhan. Selama kita masih ada kesempatan, tetap harus berharap. Mungkin itu. Terima kasih. Nyambung Pak Rahmat, mempersingkat waktu. Silakan Pak. Mulai dari poin yang terakhir Pak Oscar tadi. Thank you Pak Oscar, straight to the point. Pak Eri silakan. Ya, tentu tidak ada kata putus asa sebagai orang tua kalau mendidik anak. Tentu hanya kepada Tuhan kita berharap. Jadi saya ingat apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel, Shema, ya, ulang berulang. Jadi itu menunjukkan kita tidak boleh putus asa, terus-menerus mendidik anak, menyampaikan kebenaran Allah. Sekaligus itu menjadi peringatan, koreksi, evaluasi buat orang tua. Kita menyangka anak kita sudah harusnya bertobat, tapi tidak, malah semakin menjadi-jadi. Tapi benarkah kita sudah mendidik anak-anak itu seperti firman Tuhan bilang, ulang berulang? Nah, itu jadi menjadi koreksi buat kita juga sebagai orang tua. Kemudian bagian menarik tadi juga yang saya ingin timpalin adalah soal orang Kristen saat ini disorot. Saya kurang sependapat tuh, itu Kristen kayak apa? Apakah Kristen sudah lahir baru atau hanya KTP-nya Kristen? Itu harus ditelisik lebih dalam lagi seperti itu ya. Pendeta ya sama, yang menyalibkan Tuhan Yesus ya tokoh agama waktu itu apa segala macam. Itu hanya label bagi pendeta yang sekarang ini. Kita tahu ada orang tua yang bersekolah anak menjadi pendeta, akan namanya nggak lulus di mana-mana, nggak diterima di konteks sekolah lainnya, malah terakhir di sekolah jadi pendeta. Nah, mau pendeta kayak apa? Pendeta ya memang benar menghafal ayat-ayat, pintar sekolah, tapi belum tentu menghidupi firman Tuhan yang sudah lahir kembali. Itu aja komen-komen saya, tambahan Pak Rahmat dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri, straight to the point juga. Nah, baik, waktu kita untuk diskusi tinggal 3 menit. Saya kasih kesempatan mungkin buat 1-2 orang. Ini saya minta Bu Yemima nih, yang di pojok kiri atas saya nih. Bu Yemima. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, kalau yang saya dapatkan dalam bagian ini, ya tentu saya belajar satu hal ya, bahwa ketika hati manusia sudah tumpul pada kebenaran, akan beginilah jadinya. Ya, seperti yang digambarkan dalam Zefanya 3 ini. Dan orang-orang yang dicantumkan dalam bagian ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi saya bisa melihat bahwa orang yang mengabaikan kebenaran, tidak peduli pada kebenaran, maka pada akhirnya ketika dia memiliki kekuasaan itu, dia akan menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, tadi Pak Heri sudah memberikan gambaran penjelasan yang sangat jelas. Gambaran yang diberikan dalam Alkitab ini, dia akan seperti singa, seperti serigala, itu semua adalah binatang-binatang buas ya, yang punya kekuatan, punya kekuasaan, tetapi pada akhirnya disalahgunakan. Sehingga dalam bagian ini saya belajar bahwa ya ketika hati kita tidak melekat pada Tuhan, tidak lagi selalu mengabaikan akan kebenaran, maka hati kita akan menjadi gelap, dan kecenderungan hidup kita akan menjadi orang yang pemberontak, kita akan menjadi orang yang cemar, dan kita akan terus-menerus hidup dalam kejahatan. Itulah yang digambarkan dalam bagian ini, seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah mereka, dan Tuhan tidak pernah berhenti mengumandangkan, menyuarakan akan hukumnya itu, ketetapannya itu, aturannya itu, tetapi bahkan dia juga Tuhan menyatakan hukuman kepada bangsa-bangsa lain. Dan satu hal yang Tuhan harapkan dari mereka adalah
supaya mereka sadar dan mereka berbalik kepada kebenaran itu. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu di ayat yang ke-7 tadi yang disampaikan oleh Pak Ucok, kalau di sini saya memahami bahwa aku sangka, seharusnya aku memahami dalam bagian ini bahwa Tuhan, aku berharap dengan hukuman-hukuman yang saya nyatakan kepada bangsa-bangsa ini membuat hati mereka takut, membuat mereka kembali kepada jalan yang benar itu, supaya hukuman yang serupa tidak terjadi atas mereka. Tetapi justru sebaliknya, terus mereka hidup di dalam kegelapan, terus mereka hidup dalam kejahatan. Oleh karena itu, akan tiba masanya, akan tiba waktunya, saya akan benar-benar menyatakan hukuman itu. Oleh karena itu, ya dalam bagian ini bahwa ya seringkali kita juga memiliki pemahaman yang keliru seperti orang-orang Yehuda ini, khususnya para pemimpin, bahwa mereka menganggap dirinya adalah umat Tuhan, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya tidak lagi melihat, tidak lagi memperhatikan apa yang seharusnya dikerjakan. Saya pikir kita sebagai orang percaya, kita dipanggil hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk menyombongkan akan keselamatan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi ada satu tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu terus-menerus menyuarakan kebenaran, memancarkan kebenaran, melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran itu. Maka itulah panggilan kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ini sangat benar-benar mengoreksi diri saya secara pribadi. Saya merenung bahwa ya beginilah hati kita ketika kita tidak hidup takut akan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah zaman ini bukan semakin baik ya, seperti tadi Bapak Ibu sudah katakan, semakin hari keadaan yang dipertontonkan kepada kejahatan demi kejahatan semakin merajalela, tetapi disinilah tanggung jawab kita, panggilan kita untuk terus memancarkan kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu. Itu suatu tantangan terbesar buat kita. Memang nggak mudah, oleh karena itu teruslah melekat kepada Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa persekutuan kita dengan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, nggak ada seorang pun yang akan mampu. Sekalipun pengetahuan kita tentang kebenaran, mungkin kita mahir berkata-kata tentang kebenaran, tetapi tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun juga akan terjerumus dalam kehidupan yang sama seperti oleh para pemimpin orang-orang Yehuda ini. Itu yang saya pelajari dalam bagian ini. Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Yeni, Mas. Sebelum saya serahkan terakhir ke Pak Nathan, mungkin ada waktu 1-2 menit. Saya minta mungkin Pak Pendeta Gelen, ada yang perlu mau disampaikan juga? Ya, mungkin hanya komentar sedikit tadi pertanyaan Pak Ucok ya. Memang di terjemahan lain itu ada yang aku sangka, ada kata aku katakan, juga isi, ada juga kata aku pikir, gitu. Tapi memang waktu saya dulu kelas kuliah ada di Alkitab itu ada gambaran-gambaran tentang Tuhan yang jalan-jalan di taman. Emang Tuhan ada kakinya, gitu kan. Jadi ada yang namanya antropomorfisme, seperti Tuhan punya bentuk seperti manusia. Ada juga antropopatisme, Tuhan punya perasaan seperti perasaan manusia, gitu. Ya, karena Tuhan itu kan tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Jadi kalau saya melihat kata sangka itu ya biar untuk manusia lebih mudah mengerti. Tetapi Tuhan sebenarnya tidak bisa terganggu oleh karena tindakan manusia karena beda level. Ya, tetapi itu adalah gambaran untuk memudahkan kita lebih mengerti sesuai dengan yang kapasitas isi kepala kita atau pengertian kita. Tapi Tuhan sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita bayangkan, karena Tuhan tidak terlimitasi dalam bahasa atau kata-kata manusia. Ya, kebenaran Tuhan itu jauh lebih dalam daripada itu. Jadi tentu Tuhan nggak terkejut, ya. Tuhan tidak terkejut. Waduh, gini, ternyata saya salah pikir, nggak gitu, ya Tuhan.
Tuhan tidak mungkin seperti itu karena dia maha tahu. Ya, bahkan kalau kita mau perluas lagi, kalau kita baca Alkitab, seolah-olah Yesus datang itu karena itu plan B-nya Tuhan, atau bahkan rencana terakhir. Manusia di Taman Eden, bagus-bagus, enak-enak, jatuh dalam dosa. Kirim nabi-nabi, nggak bertobat-tobat. Udah, putar akal Tuhan. Seolah-olah gitu ya kesan yang bisa kita tangkap. Akhirnya anaknya diutus. Ya, seolah-olah itu rencana terakhirnya Tuhan. Padahal enggak, bahwa Yesus itu dari sebelum dunia dijadikan udah direncanakan. Tapi memang kalau kita baca dari Kejadian sampai Maliaki, seolah-olah itu karena degilnya manusia, mau tidak mau Yesus harus datang juga. Padahal enggak, emang udah rencana dari sononya begitu. Ya, jadi itu memang kesulitan-kesulitan untuk memahami Alkitab. Tapi kita jangan mensimplifikasi atau menyederhanakan terlalu sederhana karena satu kata. Itu. Jadi kita harus melihat gambaran besarnya. Saya pikir mungkin itu pendapat dari saya bagian yang. Baik, terima kasih Pak Gilat, pencerahan dari Pak Gilat. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan diskusi kita saat ini. Saya serahkan ke Pak Pendeta Nelson. Pak Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Bapak Ibu semua. Semoga waktu yang akan saya pergunakan cukup. Ini saya punya waktu dari 20.25 sampai 20.45, tapi saya ambil 50 akan saya pakai untuk hal itu. Saya akan share dulu untuk bagian ini. Ya, apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi memang luar biasa untuk kita memahami bagian ini. Tapi paling tidak bahwa bagaimana Tuhan tidak berkompromi dengan dosa yang sebetulnya ingin dinyatakan juga di dalam bagian ini. Hukuman Tuhan atas Yerusalem, kecaman Tuhan terhadap kota Yerusalem atau terhadap Yerusalem, celakalah. Maka kalau kita mendengarkan istilah kata celaka, ini bukan hanya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru pun Yesus pakai untuk mengecam para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, celakalah kamu, celakalah kamu. Demikian juga dengan Yerusalem. Ya, celakalah si pemberontak, si cemar, dan kota yang penuh dengan penindasan. Jadi istilah celaka mengungkapkan satu emosi yang begitu besar. Emosi yang besar dari siapa? Dalam konteks ini tentu emosi yang besar dari Allah. Kenapa? Karena memang umat Tuhan, secara khusus para pemimpin dalam konteks ini, mereka begitu jahat, begitu berdosa. Ini suatu peringatan akan kesusahan yang dialami oleh orang-orang di Yerusalem. Kenapa mereka mengalami kesusahan? Karena kembali dosa-dosa mereka lah yang membuat mereka mengalami kesusahan. Ini ungkapan suatu perasaan yang begitu luar biasa dari Allah. Ya, Allah memiliki perasaan yang begitu dalam, yang begitu pilu, yang begitu iba terhadap umat yang berdosa. Sekaligus mengumumkan, dalam konteks saya, celaka juga dipakai oleh Allah untuk mengumumkan akan kehancuran kota-kota atau bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan pada waktu itu. Karena itu bagaimana dalam bagian ini kita diingatkan oleh Allah, bagaimana Allah pun mengecam kota Yerusalem. Nah, kenapa Allah mengecam kota Yerusalem? Jelas di sini Allah menyebut mereka sebagai apa? Sebagai pemberontak. Pemberontak kepada siapa? Si pemberontak tentu pemberontak kepada Allah. Memberontak itu bukan musuh. Pemberontak itu dalam konteks bagaimana? Ya, mereka menunjukkan suatu ketidaktaatan, ketidakpatuhan, pembangkangan, dan bahkan sebagai provokator atau provokasi di sini. Seseorang yang memberontak dari pemerintahan yang dia harusnya setia, yang harusnya dia taat, yang harusnya dia tunduk, tetapi ternyata mereka memberontak kepada pemerintahan Allah yang memerintah mereka. Yerusalem, para pemimpin dan rakyatnya telah memberontak melawan Allah dengan apa? Menolak firman-Nya, menolak hukumnya, menolak otoritas Allah, dan sebagai akibatnya apa? Mereka menyimpang dari jalan kebenaran.
Dan istilah pemberontak di sini juga menunjukkan apa? Bukan hanya keengganan untuk tunduk pada aturan umum Allah di dalam dunia yang dia ciptakan, tetapi lebih khusus apa? Sebagai pemberontakan terhadap perjanjian. Ingat bahwa mereka adalah umat perjanjian. Sehingga ketika mereka tidak hidup sebagai umat perjanjian di sana, maka mereka disebut sebagai pemberontak, si pemberontak. Itulah julukan Allah kepada para pemimpin Israel di zaman Zefanya ini. Tentu mengeluh menentang Tuhan untuk melakukan yang tidak normal dan juga sekaligus itu apa? Memenuhi selera dan keinginan mereka. Kenapa mereka memberontak? Karena mereka ingin bagaimana selera mereka sendirilah yang dijalani. Bukan hanya sebagai pemberontak, Allah juga menyebut mereka si cemar. Si cemar itu dalam konteks apa? Kenapa disebut si cemar? Ini ada kaitan dengan bagaimana praktek keagamaan yang dialami, yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Emang bagaimana praktek keagamaan mereka sehingga mereka disebut sebagai si cemar, kotor, najis? Jelas kalau kita membaca konteks bagaimana kitab para nabi-nabi, maka di zaman Raja Manasye, di zaman Raja Amon itu sangat jelas sekali. Ya, maka berumuran darah menggambarkan pencemaran ya terhadap apa? Upacara pengorbanan yang seharusnya suci, seharusnya sempurna, seharusnya kudus, tetapi umat melakukan pencemaran terhadap praktik-praktik keagamaan. Dengan cara apa? Termasuk dengan cara bagaimana penyembahan kepada dewa-dewa asing, dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi disilah disebut sebagai satu si cemar, sesuatu yang dicemarkan jika melanggar moral dan hukum. Dalam konteks hukum upacara apa? Hukum upacara tentang keagamaan yang Tuhan tetapkan melalui hukum Musa. Cemar, kotor menunjukkan ternoda dan dosa serta perbuatan jahat yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh para pemimpin pada waktu itu. Ya, kemudian celakalah kota yang apa? Dengan penindasan. Maka selain si pemberontak, si cemar, dan sekaligus juga si penindas, ini dalam kaitan dengan apa? Kaitan mereka dengan sesama mereka. Pemimpin yang menindas sesamanya. Karena itu penindasan berarti menghancurkan atau membebani dengan menyalahgunakan kekuasaan. Para pemimpin di zaman itu menyalahgunakan kekuasaan mereka, menyalahgunakan wewenang mereka, menganiaya, memperlakukan orang-orang yang mereka bisa tindas, mereka bisa jajah sesuka hati mereka. Bagaimana dengan kehidupan zaman sekarang? Saya pikir ini juga sangat kontekstual dengan kehidupan masa kini. Ya, si penindas, si pemberontak, si cemar. Maka bukan hanya bicara tentang kepemimpinan zaman itu, jangan-jangan di zaman sekarang pun ya, kita juga bisa terjebak di sana. Penindasan menunjuk pada perlakuan yang tidak pantas terhadap orang-orang asing, itu sangat dilarang sekali. Penindasan menundukkan orang asing, penindasan hak dan hak istimewa orang lain, sehingga ada intoleransi yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap umat Tuhan pada waktu itu. Dan tentu ini secara khusus juga mencirikan anggota masyarakat yang pada zaman itu punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pengaruh, lalu mengambil keuntungan dari orang yang maaf tidak beruntung. Seperti janda miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya. Itulah yang ditindas. Bagaimana dosa para pemimpin pada waktu itu sangat jelas sekali. Kalau kita memperhatikan, ini sangat-sangat bagus sekali tata bahasa. Ya tidak, dan tidak. Penekanan kata tidak di sini, ya Nabi atau Zefanya ingin memberitahukan kepada kita akar dosa Yerusalem itu sangat jelas sekali. Tidak dalam konteks apa mereka? Tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak peduli pada apa? Kecaman. Bayangkan, teguran siapapun, bukan hanya teguran Tuhan. Teguran sesama pun mereka nggak mau. Boro-boro mau teguran Tuhan. Atau boro-boro mau teguran sesama. Teguran Tuhan aja nggak mereka dengarkan. Ya. Mereka nggak mempedulikan kecaman. Dia tidak mengindahkan teguran, menolak untuk mendengarkan teguran. Nah, pertanyaannya juga bagi kita, gimana sekarang? Ketika Tuhan menegur kita lewat firman, siap nggak kita? Mau nggak kita? Ini satu tantangan juga bagi kita, umat Tuhan di zaman kini. Wah, saya mau mendengarkan teguran, tergantung siapa yang mau menegur saya dulu.
Nah, ini tidak mudah, mau mendengarkan teguran. Ini bicara tentang siapapun juga. Mungkin kita akan berkata, untuk apa saya mendengarkan teguran? Dia yang menegur saya, bawahan saya kok. Dia yang menegur saya, karyawan saya kok. Dia yang menegur saya, asisten rumah tangga saya kok misalnya. Dia yang menegur saya, sopir saya kok. Padahal saya salah misalnya. Mau nggak kita ditegur di sana juga? Maka bagaimana Tuhan mengingatkan bahwa para pemimpin ini tidak mau mendengarkan teguran siapapun, tidak peduli dengan kecaman. Ya, mereka begitu membelakangi Tuhan. Kalau kita membaca Yeremia, kemudian Amsal dan juga kitab nabi-nabi yang lain, kita mendapatkan bagaimana betapa bebalnya kepemimpinan atau orang-orang yang memimpin Israel di zaman itu juga. Nah, hati-hati juga dengan kita. Maka kepada Tuhan ia tidak percaya. Jadi pemimpin Israel kalau kepada Tuhan tidak percaya, maka kepada siapa mereka percaya? Pemimpin Yerusalem tidak percaya kepada Tuhan, tetapi pada manusia. Mereka lebih percaya kepada para manusia. Sehingga waktu mereka dalam penjajahan, penindasan, kepada siapa mereka lari? Bukan kepada Tuhan, mereka menaruh percaya mereka kepada bangsa-bangsa kafir, kepada bangsa-bangsa asing, minta perlindungan di sana. Itu jelas kalau kita membaca kitab raja-raja, kisah-kisah yang ada. Jadi mereka lebih nyaman berlindung kepada manusia. Dan bahkan kalau kita mau tarik kepada zaman sekarang, kepada siapa kita percaya? Jangan-jangan kita percaya kepada kekuatan kita. Jangan-jangan kita percaya kepada finansial kita. Jangan-jangan kita percaya kepada kepintaran kita. Apalagi dalam menghadapi yang katanya 2023 kondisi akan mengalami kesulitan. Maka pertanyaannya, percaya nggak kita sama Tuhan menghadapi pergumulan yang demikian? Ini tantangan. Jadi mereka menggunakan berhala-berhala bangsa asing untuk apa? Ketika mereka berdoa memohon bantuan. Karena itu dalam bagian ini saya mengutip dari apa yang disampaikan Calvin. Beliau mengatakan bahwa ketidakpercayaan kepada Tuhan seolah-olah bahwa Tuhan tidak cukup. Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak kuat. Sehingga membuat mereka percaya bukan kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang bersifat sementara. Celakalah manusia ketika manusia mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan. Kepada Allah tidak mereka menghadap, tidak mendekat mereka. Ya, padahal Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mendekat kepada Tuhannya. Mereka lebih memilih mendekat kepada berhala-berhala. Tuhan telah tinggal di kota itu, membuatnya yang harusnya mudah dijangkau, ditemui. Sehingga ketika umat nanti bagaimana imam yang harusnya menjadi atau membawa doa syafaat kepada Tuhan, mewakili umat, maka dia tidak membawa umat kepada Tuhan. Ya, orang-orang Yahudi lebih suka mendekat ke ilah-ilah bangsa lain seperti Baal, Asyera, dan sebagainya. Tidak menghadap, tidak mendekat kepada Tuhan dengan menunjukkan bahwa apapun tindakan ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada zaman itu, secara lahir ya mereka beribadah. Secara kata-kata, secara mulut mereka memuji Tuhan. Tetapi secara hati mereka jauh daripada Tuhan. Maka bagaimana dengan hidup di zaman sekarang? Apakah kita masih mendekat kepada Tuhan? Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu dekat pada kita. Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel. Bangsa yang besar. Yang memiliki Tuhan. Yang begitu dekat dengannya. Seperti Tuhan. Bangsa mana yang seperti bangsa kita ini? Kata Musa. Yang memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan umat. Karena itu ini mengingatkan kita bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Ada 4 kelas kepemimpinan tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Di sini gambaran kepemimpinan secara politik, itu di situ menggunakan istilah kata pangeran-pangeran atau raja-raja, tapi juga bicara tentang hakim-hakim. Bagaimana mereka ini? Mereka ini serakah sekali. Hakim yang harusnya menjadi tempat untuk umat mengadilkan, mengadukan perkara mereka, tetapi mereka justru menindas di sana. Sehingga gambaran mereka digambarkan tentang serigala yang begitu luar biasa, hewan yang begitu luar biasa. Kepemimpinan rohani direpresentasikan sana dengan nabi dan imam yang seharusnya mereka setia kepada Tuhan, tapi mereka tidak setia kepada Tuhan.
Mereka mengklaim sebagai wakil Tuhan, tetapi sejatinya mereka tidak menjalankan. Sebaliknya apa? Tuhan tidak pernah gagal untuk menunjukkan standar keadilan dan kebenaran yang begitu luar biasa kepada mereka. Karena itu, bagaimana para pemuka di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu, mereka digambarkan ya seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Jadi begitu rakus, begitu biadab, ya, yang begitu selalu siap untuk memangsa siapa yang mereka bisa mangsa. Dalam konteks zaman itu tentu menindas, memeras, menjara, menekan dan sebagainya, sehingga ketidakadilan terjadi di zaman itu. Maka kalau kita membaca kitab Amos, kita juga diperhadapkan di sana. Kita sudah baca kitab Pengkhotbah juga, kita sudah bagaimana ketidakadilan juga ada di sana. Karena itu bagaimana kehidupan para pemimpin yang digambarkan dengan singa yang begitu mengaum-ngaum. Ya, mereka digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Yesaya juga menyebut bagian ini. Pemimpinmu adalah pemberontak, persekongkol dengan pencuri, semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Ya. Nah, ini saya pikir bahwa bukan hanya sekedar bicara tentang zaman itu, pemimpin zaman itu. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan zaman sekarang? Jangan-jangan juga kita digambarkan seperti singa yang siap dan makan sana sini juga, menindas sana sini, sehingga selalu siap menerkam, mengambil setiap kesempatan yang ada untuk apa? Kepentingan diri, sehingga memiliki berbagai ya ekspresi kekuatan yang luar biasa, seperti singa yang mau beruang yang begitu bergegas. Demikianlah penguasa yang begitu jahat. Tuhan hakim yang adil dikontraskan dengan para pemimpin Israel yang begitu rakus, yang begitu jahat. Para hakimnya digambarkan apa? Digambarkan seperti serigala yang pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pada hari pagi. Ini pun gambaran keganasan, gambaran kebengisan, gambaran kerakusan, gambaran keserakahan. Saya pikir bahwa kenapa ada kejahatan, ada pembunuhan, ada ini, ada itu apa? Karena ada keserakahan di sana. Dan keserakahan itu bukan hanya bisa menjadi milik para pemimpin. Keserakahan itu bisa menjadi milik orang-orang biasa. Keserakahan itu bisa menjadi bagian dari hidup siapapun kalau kita nggak hati-hati. Ya, pemimpin bisa serakah, menjadi orang yang begitu serakah. Bahkan hidup sebagai orang awam pun bisa menjadi orang yang serakah. Karena itu kita terus diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana pemimpin-pemimpin di zaman itu? Hakim yang sistem hukum tidak adil karena hakim tidak adil. Ya, maka hakim itu keadilannya dipertaruhkan. Mereka menjadi wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan. Bagaimana kalau di lembaga keadilan tidak adil di sana? Ya, serigala di malam hari muncul menggambarkan atau digambarkan dalam kitab Habakuk ya, kuda dari Babilonia. Jadi di sini Zefanya menggunakan bagaimana ketika serigala itu lapar, ya mencari makan dan tentu dia tidak akan meninggalkan apapun. Sehingga gambaran hakim-hakim pada zaman Zefanya yang begitu rakus, tamak, lapar, ya, yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana dengan para pemimpin rohani? Ini dia gambarkan para pemimpin bangsa, para pemimpin dalam konteks politik. Bagaimana pemimpin rohani? Di dalam bagian ini, maka pemimpin rohani digambarkan nabinya orang-orang yang ceroboh dan pengkhianat. Ya, yang pura-pura menjadi utusan khusus dari surga kepada para umat. Saya pikir ini juga mesti, ya, kita mesti mau sih nabi yang itu penyambung lidah Allah, penyampai pesan Allah. Mereka bisa berpura-pura menjadi utusan surga kepada umat. Karena itu mereka menyuarakan apa yang disenangi umat. Apa yang lebih menyukakan hati umat. Apa yang kemudian menghibur. Ya, tetapi tidak demikian dengan nabi sejati. Mereka akan menyuarakan kebenaran. Ya, orang-orang yang ringan dan berbahaya, fantasi dan imajinasi yang sia-sia. Inilah gambaran bagaimana nabi disebut sebagai orang yang ceroboh dan pengkhianat. Karena itu istilah nabi mengatakan nabi yang tidak berprinsip, arogan, sombong, ya,
Pengkhianat. Mereka kenapa? Karena memang mereka berpikir dari pikiran diri mereka sendiri, bukan berpikir dari pikiran Allah. Bukan berpikir dari perspektifnya Tuhan. Bukan berpikir dari wahyu ilahi. Tapi berpikir dari bagaimana pikiran mereka sendiri yang mereka sampaikan kepada umat, lalu umat senang. Dan mereka menerima bayaran di sana. Karena itu mereka terbukti menipu, tidak hanya dalam cara mereka melakukan bisnis dengan orang lain zaman itu, tapi juga dalam mereka menipu orang-orang yang datang kepada mereka untuk apa? Mencari bimbingan ilahi. Ini bisa terjadi juga di zaman sekarang. Ketika orang mau datang bimbingan, ya, itu tarif berapa? Berani bayar berapa? Semakin terkenal seseorang pemimpin rohani, semakin tarifnya besar. Berani nggak semakin terkenal, semakin populer seseorang pemimpin rohani, lalu dia tanggalkan tarif itu, bahkan rela nggak bayar? Nggak banyak barangkali. Ya, saya pikir saya pun merenung untuk bagian ini. Karena itu bagaimana kehidupan para imam, mereka menajiskan, ya, tempat kudus, menajiskan apa yang kudus. Ini kata yang dipakai oleh Alkitab juga, memperkosa hukum Taurat. Ini sangat vulgar, begitu jahatnya para imam, ya, yang menjabat sebagai pengajar dan bertanggung jawab atas hal yang kudus. Tetapi apa? Palsu terhadap kepercayaan mereka dan yang mengkhianati. Bagaimana imam-imam, kalau kita membaca perjanjian lama, kita menemukan banyak imam-imam palsu di sana. Imam yang melacurkan diri, memperkosa hukum Taurat apa? Mereka memutarbalikkan hukum Taurat. Ya, mereka mencemarkan tempat kudus, mereka menajiskan, mengotori bait Allah. Dan itu dilakukan di zaman Raja Manase, Raja Amon, sangat kental bagaimana bait suci menjadi cemar. Ya, maka Hilkiah di zaman Raja Yosia lalu mengingatkan para imam untuk apa? Menyucikan kembali bait suci itu. Oleh sebab itu bagaimana para imam yang melakukan kekerasan terhadap hukum, memperkosa hukum Taurat, jadi menjual hukum Taurat, memutarbalikkan hukum Taurat untuk apa? Untuk keuntungan diri mereka. Ya, saya pikir ini juga bagaimana zaman sekarang itu luar biasa juga, masih ada terjadi, masih saya pikir ya. Karena kenapa? Misalnya, kalau ada gereja untuk apa? Kadang kenapa orang gereja menginginkan orang, ya enggak salah sih kita misalnya banyak jemaat, tapi kenapa orientasinya di sana? Seringkali orientasinya apa? Keuntungan gitu ya, keuangan. Jadi mereka betul-betul mengabaikan peringatan Allah, ya. Mereka betul-betul mengabaikan peringatan Allah, sehingga apa di sana? Maka kita mendapatkan kehancuran yang dibawa oleh Tuhan atas bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ternyata tidak membuat mereka bertobat. Inilah yang disebut tadi, aku sangka, kata Tuhan. Kata yang dipakai di sana sebetulnya istilahnya, ya, kata amar, ya. Aku berfirman, ya. Aku berfirman atau aku berkata. Tetapi ternyata apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan terhadap umat, terhadap bangsa-bangsa di sekitar mereka, tidak menyadarkan mereka untuk bertobat. Padahal Tuhan sudah firmankan melalui apa? Melalui wahyu. Karena itu aku berkata atau aku sangka itu juga digunakan Allah untuk apa? Untuk menyatakan tindakan wahyunya. Ya, ini tentang bangsa-bangsa. Sebetulnya kalau dalam beberapa komentari yang ini pas ayat 8 ini masuk ayat berikut, karena bicara nanti tentang janji Tuhan, pemulihan yang Tuhan akan lakukan walaupun ada penghukuman yang Tuhan kerjakan di sana. Karena itu bagaimana kehidupan kita, ya, di zaman sekarang itu hal yang dapat kita pelajari paling tidak ada beberapa hal. Tuhan akan menghakimi gereja, Tuhan akan menghakimi orang percaya. Jangan pikir karena gereja atau karena kita orang percaya kita akan lepas dari penghakiman Tuhan. Karena ada pertanggungjawaban iman kita di sana. Kehidupan dalam dosa akan mendatangkan apa? Kecaman Allah. Tidak peduli apapun jabatan, apapun statusnya. Mau orang jabatan rohaninya tinggi, kalau dia jahat tetap akan menghadapi kecaman Tuhan. Gereja atau orang percaya tidak boleh bersembunyi dalam gedung, dalam jubah keagamaan. Dan jemaat tentu perlu menguji itu. Karena itu kita perlu peka dengan tanda yang Tuhan nyatakan. Ingat akan kasih Allah.
Inilah pesan yang begitu luar biasa dari Zefanya pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini, kiranya kita terus disadar ingatkan oleh Tuhan. Maka bertobat kata kunci yang harus tetap dikumandangkan. Kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Terima kasih Pak Rahmat.